wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan al-walid, guru kita, guru saya, orang tua kita dan orang tua saya, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahsan beserta keluarga besar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah luaskan rezekinya, Allah lancarkan semua urusannya, anak dan keluarganya menjadi anak yang saleh dan salihah. Para habaib, para alim ulama, para jamaah majlis maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ilmu yang kita dapati dari guru-guru kita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Hadirnya kita di tempat ini tidak lain untuk mensyukuri nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling utama, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan beriman kepada Allah. Kita tidak akan bertauhid kepada Allah. Kita tidak akan mengenal agama yang terbaik, yaitu agama Islam. Bahkan kita tidak tahu caranya bagaimana mendidik anak dan masyarakat kita. Ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, tadi pembicara berbicara masalah cinta. Tetapi cintanya Rasulullah sangat luas dan sangat agung. Salah satu cintanya Nabi Muhammad, sebelum ayah kita lahir, ibu kita lahir, kakek dan nenek kita lahir 15 abad yang lalu, Nabi tiap malam menangis hanya berdoa, Allahumma firli ummati, ya Allah ampuni umatku, ampuni umatku, dan jangan kau turunkan laknat dan pukulan kepada umatku. Alhamdulillah, kita lihat umat Nabi Musa, hanya gara-gara mancing di hari Sabtu dilaknat, dikutuk jadi monyet. Lihat umat Nabi Muhammad sampai sekarang nggak Jumatan mancing nggak jadi monyet. Kenapa? Ada doanya Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain berbuat zina, berbuat racun, dihancurkan buminya malam itu juga. Tapi umat Muhammad yang maksiat, yang berzina, yang mabok, yang main judi, tetap tidak diturunkan azab. Kenapa? Ada permohonan Nabi Muhammad kepada Allah. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, sampai Nabi memohon kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan kepada umatku untuk bertobat, jangan sampai ada satu umatku yang tergelincir dalam api neraka. Sekarang apa balasan kita kepada Rasulullah? Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Cuman hadir di maulid saja sudah tidak mau. Bahkan di Jakarta ini ada seorang sudah gak suka maulid, di tanggal malam 12 Rabiul Awal malah panggil dangdut, niatnya istihza. Sudah malam Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi Muhammad, sengaja dia panggil orkes dangdut, joget-joget, bisa orang berselamat. Ini orang kelewatan. Saudara-saudara hadirin, makhluk Allah yang sangat benci dan sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad itu adalah setan. Makanya setan dilaknat oleh Allah ila yaumil kiamat cuma dua dosanya: sombong kepada Nabi Adam, hasud kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menemui setan, untuk menanyakan siapa-siapa orang-orang yang kau benci, hei setan. Dijawab oleh setan, anta ya Muhammad. Makhluk yang paling aku benci dari hamba Allah adalah engkau ya Muhammad. Yang paling. Siapa lagi? Wa man atba'uka ya Muhammad. Orang-orang yang mengikuti engkau. Makanya orang yang istiqomah mengikuti Nabi Muhammad, yang jalannya lurus, tidak kurang ujiannya, tidak kurang gangguannya. Kenapa? Karena setan gak ridho lihat orang ikut Nabi Muhammad. Gak usah jauh-jauh, kita ngobrol 5 orang sama temen, cerita Nabi Muhammad begini, pasti ada setan. Mana setannya? Datang orang tidak enak ngomong, dia ngomong yang lain.
sehingga bubar kita punya pembicaraan. Ini setan, karena setan tidak suka melihat dan mendengar orang cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Saya ingat ada seorang datang kepada Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya Habib, saya kepengen punya anak yang soleh dan solihah. Jawab Habib Abdullah Haddad, kalau kamu pengen punya anak yang soleh dan solihah, kamu amalkan perintah Rasulullah kepada dirimu sebagai bapak dan ibu. Apa itu perintah Rasulullah? Adibu auladakum ala thalathih qisas. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajarkan anakmu untuk mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad butuh dicintai? Tidak, karena cintanya Allah dan malaikat sudah cukup bagi Nabi Muhammad. Tapi orang mencintai Nabi Muhammad nanti akan tumbuh dalam jiwanya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Walaupun kita nggak 100% sholat tahajud seperti Nabi, walaupun kita nggak 100% bersedekah seperti Nabi, walaupun kita nggak 100% berbuat baik seperti Nabi, paling tidak kita amalkan sedikit demi sedikit dalam rangka mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam hadis yang lain Nabi pun menyatakan, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman kepada Allah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Sebelum kalian mencintai aku melebihi dari bapak dan ibunya, sebelum kalian mencintai aku lebih dari orang-orang lain, sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada harta. Kenapa? Orang yang kita cintai belum tentu bisa menolongin kita dunia akhirat, tapi Nabi Muhammad sudah pasti. Syafaatnya Nabi itu bukan di akhirat, ini di dunia kita dapat syafaat. Dalam kondisi moneter kita masih bisa ngopi, dalam kondisi moneter kita masih bisa makan, dalam kondisi moneter kita dalam keadaan susah kita masih bisa hidup. Kenapa? Ada pertolongan Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad gak tahu apa yang diderita oleh umatnya. Nabi tahu, Nabi berdoa, Nabi memohon agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu cinta kepada Nabi Muhammad itu memicu kita untuk jadi orang baik. Habib Ali Habsyi saking cintanya kepada Rasulullah, ketika tahajud nggak pernah terdengar minta surga. Ketika tahajud lagi nggak pernah minta surga. Sampai ada muridnya yang penasaran, ya Habib, kenapa engkau tidak minta surga? Aku tidak butuh dengan surga kalau di surga tidak ada Nabi Muhammad. Karena makhluk Allah yang terindah bukannya surga, adalah Nabi Muhammad. Nikmatnya surga ada Nabi Muhammad. Bagaimana aku bisa masuk surga kalau aku nggak ketemu Nabi Muhammad? Dan aku takut kalau aku nggak diakui oleh umat, oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Itu sekelas Habib Ali. Bagaimana dengan kita? Siang dan malam kita masih nonton HP, Quran sudah kita tinggalkan, sholat sudah kita tinggalkan, kita sudah gak peduli lagi dengan hadis-hadis tentang sholat tepat waktu. Sampai Rasulullah berkali-kali menjelaskan kepada kita, sebaik-baiknya amal yang di sisi Allah, yang disukai oleh Allah, as-sholatu ala waqtiha. Dhuhr kita jalan, asar kita sibuk, ngobrol ngalor hidup padahal kita gak ada udzur. Kenapa? Karena sudah tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Saudara-saudara, tanda cinta kepada Nabi bukan cuma ngomong, tapi amaliyah kita. Ayo mulai sekarang, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, hadis majlis taklim, deketin orang-orang yang soleh. Ini salah satu daripada tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.